Di tengah kebahagiaan, tangis haru kebebasan Peggy Setiawan atas nama kemenangan keadilan, ada sebagian masyarakat Indonesia yang justru nyinyir, mengait-ngaitkan dengan Pilpres tahun lalu, yang mengatakan bahwasanya bobroknya penanganan kasus para polisi itu dikaitkan karena salah pilih presiden. Ini harus kita luruskan. Yang pertama, perlu Anda ketahui bahwasanya masa jabatan presiden itu hanya 5 tahun. Sedangkan masa jabatan kepolisian itu sampai pensiun kurang lebih sampai dengan 60 tahun. Yang mana kebobrokan penindakan hukum polisi ini sudah turun-temurun sampai dengan 60 tahun. Dari seniornya diwariskan ke juniornya, dari juniornya terus diwariskan sampai 60 tahun. Sedangkan presiden hanya 5 tahun. Bagaimana presiden yang dengan hanya 5 tahun ini mau merubah yang 60 tahun itu? Ya kan? Nah, memang ini menjadi tugasnya presiden di sini. Tetapi tidak sesederhana 5 tahun merubahnya. Justru di sini peran netizen ini diperlukan. Karena apa? Yang terus mengawal, mengkritisi itu ya memang netizen di sini berperan membantu kinerja presiden yang hanya 5 tahun itu. Bayangkan aja 5 tahun membenahi kebobrokan yang sudah turun-temurun, yang mana masa purna jabatannya itu di 60 tahun pensiunnya. Coba sampai di sini nih, kalau kamu mengait-ngaitkan terus dengan pilihan presiden. Lagian nih, nomor kedua, apakah Anda yakin ketika jagoan Anda yang menang, yang menjadi presiden, semua kebobrokan polisi akan selesai? Toh pada ujung-ujungnya Anda lihat orang-orang yang ada di sekitar jagoan Anda sekarang justru malah berkoalisi dengan lawan politiknya. Coba lihat, sekarang mau ada pilgub, mau ada pilkada, yang dulu menjadi lawan politiknya malah bersatu. Sebenarnya kita di sini tidak diberi pilihan untuk memilih presiden itu, tapi pilihan itu ditentukan oleh elit, dan kitalah yang memilih pilihan-pilihan yang ditentukan oleh elit itu, gitu loh. Bukan kita milih sendiri kandidatnya siapa, kan enggak. Kita tiba-tiba disodorkan aja siapa presiden yang akan dipilih, itulah pilihan kita, begitu. Tidak kita milih sendiri, ini sudah pilihannya para elit. Dan sekarang jagoan yang Anda jagokan kemarin di Pilpres, ya pada kenyataannya sekarang bergabung kan dengan elit-elit itu, membangun koalisi kan. Jadi belum tentu juga seandainya pilihan presiden Anda menang, jagoan Anda menang, itu akan bisa memberantas kepolisian ini. Justru kita bersyukur di era sekarang kita diberi modal handphone, media sosial, kita bisa benar-benar mengontrol kepolisian di sini nih. Dan terbukti kan atas kontrol masyarakat, kontrol netizen, sekarang Peggy Setiawan buktinya bisa menemukan keadilannya. Itu yang nomor kedua. Kemudian yang nomor ketiga, Anda selalu bawa-bawa agama, ya kan, menganggap pilihan Anda itu adalah pilihan Tuhan. Tapi di sisi lain Anda menjadi kontradiktif. Anda kalau percaya Tuhan harusnya percaya dong dengan takdir Tuhan. Kalau Tuhan sudah menakdirkan siapa pemenang Pilpres kemarin, berarti itu sudah takdir terbaik dari Tuhan. Kenapa Anda harus memaksakan kemauan Anda, keinginan Anda, jagoan Anda menang? Itu artinya Anda sedang menganggap takdir yang telah ditakdirkan Tuhan itu lebih buruk dan lebih baiklah keinginan Anda. Anda menganggap keinginan Anda itu jauh lebih baik daripada takdir Tuhan. Seharusnya kalau Anda memang beragama, percaya Tuhan, Anda percaya dengan takdir ini. Dan kemarin kemenangan presiden itu, yaitu sudah takdir Tuhan dan itu terbaik untuk Tuhan, untuk kita dari Tuhan, begitu loh. Itu yang nomor ketiga. Kemudian yang nomor keempat, ini secara psikologi ya, ya memanglah Indonesia ini susah maju karena memang mayoritas warganya ini, rakyat ini punya satu psikologi, yaitu psikologi yang seperti Anda punya, yaitu apa? Ketika Anda gagal itu selalu menyalahkan sebelum-sebelumnya, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu. Contoh, ketika Anda sekarang nganggur, ketika Anda sekarang tidak sukses, tidak bekerja, Anda menyalahkan orang tua Anda. Karena Anda mungkin terlahir miskin, karena Anda terlahir dari orang miskin, Anda tidak sekolah, lalu Anda menyalahkan orang tuanya. Terus gimana mau maju kalau terus pola pikirnya seperti itu?
Kan begitu tuh, mindset yang harus dibangun tuh harusnya begitu. Anda yang menentukan maju atau tidaknya, sukses atau tidaknya ya diri Anda sendiri. Tidak boleh menyalahkan keadaan gitu loh. Apalagi menyalahkan orang tua Anda, menyalahkan masa lalu Anda, nggak bisa. Anda move on. Ayo kalau pengen maju, mulai apa yang Anda lakukan sekarang. Nah, begitupun juga dengan memperbaiki kinerja polisi ini. Kita nggak bisa nyalah-nyalahin misalkan pilpres kemarin karena salah pilih dan lain sebagainya. Itu nggak bisa begitu. Yang bisa kita lakukan apa? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan gitu loh untuk memperbaiki kinerja polisi. Dan yang dilakukan netizen ini saya rasa sudah baik untuk memperbaikinya. Itu apa? Mengawal kasusnya Vina Cirebon yang berakhir dengan kemarin hari ini Peggy Setiawan itu bebas. Itu salah satu usaha kecil yang dilakukan oleh netizen, namun terus konsisten dan menghasilkan hasil. Tidak seperti Anda yang selalu menghujat, menyalahkan keadaan. Anda tidak berkontribusi sama sekali terhadap perbaikan kinerja polisi. Kalau begini caranya nyalahin terus gitu loh, salah pilihan presiden lah dan lain sebagainya. Cukuplah move on gitu loh. Anda nggak perlu sakit hati lagi. Jagoan Anda kalah, ya udah nyalon lagi nanti 2024 kan begitu. Nggak usah nyalahin lagi, itu sudah menjadi takdir Tuhan. Nah begitu. Kemudian poin yang terakhir, kita sekarang ini sedang memperbaiki keadilan, memperbaiki kinerja polisi, memperbaiki institusi kepolisian. Maka seharusnya sudah tidak ada lagi gontok-gontokan pro Prabowo, pro Anies atau pro Ganjar. Harusnya rakyat Indonesia sekarang sudah mulai harus bersatu, menegakkan keadilan, mengawal keadilan begitu loh. Habis ini kita masih punya tugas yang sangat berat. Belum Afif itu yang dizalimin, kemudian ada lagi 7 terpidana lain yang masih di penjara. Itu tugas kita masih berat. Kalau Anda masih terus berkutat dengan hasil-hasil pilpres kemarin, tidak akan maju-maju. Orang-orang seperti Anda inilah orang yang sulit diajak maju gitu loh. Saya lihat netizen untuk mengawal kasus ini itu sudah tidak lagi memandang politik di sini. Semuanya sudah bersatu. Mungkin kecuali Anda aja yang berpikir seperti itu. Ayolah kita move on mulai sekarang. Ini kita semua demi keadilan, kita kawal agar tidak terjadi kepada keluarga kita. Kita ini sebagai rakyat kecil, kan kita juga nggak mau kan dizolimi seperti halnya yang dialami Peggy Setiawan gitu loh. Orang kecil asal comot di penjara yang harus mengakui perbuatan yang bukan, harus mengakui kesalahan yang bukan perbuatannya. Ini yang kita hindari, makanya kita kawal terus gitu loh. Jangan terus nyalah-nyalahin keadaan, nyalah-nyalahin masa lalu karena salah pilih dan lain sebagainya. Emangnya jagoan Anda yakin kalau menang itu bakal memperbaiki Indonesia dalam waktu 5 tahun? Saya rasa sih enggak, karena jagoan Anda itu ya manusia biasa gitu loh. Yang di belakang itu juga ada oligark. Anda nggak usah naif deh begitu loh. Kalau di belakang jagoan Anda itu murni tidak ada oligarknya, itu bohong. Gimana dia mau nyapres kalau nggak ada modal? Siapa yang ngemodalin? Ya oligark gitu loh. Ya udahlah, kita ikuti aja, ini sudah takdir Tuhan begini untuk Indonesia, untuk NKRI. Maka semampu apa yang kita bisa buat untuk keadilan di negeri ini, itu yang dilakukan, bukan malah nyalah-nyalakan keadilan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini Anda mulai terbuka hatinya. Ayo gabung bersama kami, bersama netizen yang lain, terus mengawal keadilan.